Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat dalam mengikuti belajar daring. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Berikut adalah beberapa contoh tokoh dan penemuannya masing-masing. Yang pertama ada Michael Faraday yang merupakan penemu listrik. Kemudian ada Thomas Alva Edison yang merupakan penemu lampu pijar. Dan ada Charles Goodyear merupakan penemu ban karet. Kemudian ada John Byon Dunlop. Nah, John Byon Dunlop ini merupakan penemu ban berisi angin. Jadi beliau ini mengembangkan penemuan dari Goodyear. Nah, kalau anak ustazah sering menemukan ban yang bermerek Dunlop adalah dan Goodyear, nah mereka itulah penemunya. Oke, selanjutnya ada John Logie Baird yang merupakan penemu televisi, dan ada James Naismith yang merupakan penemu olahraga bola basket. Nah, bagi siapa yang suka berolahraga bola basket, beliau inilah penemunya. Oke, berikutnya ada Charles Babbage. Mungkin seperti itu ya bacanya, Ustazah nggak tahu juga ini bacanya gimana. Beliau adalah penemu komputer yang insya Allah sekarang ini sangat bermanfaat, apalagi dalam belajar daring ini manfaatnya sangat terasa dan hampir bukan lagi kebutuhan tersier. Inilah penemunya, penemu komputer. Kemudian ada Nicolas Jacques Conte yang merupakan penemu pensil. Nah, beliau inilah penemu pensil yang sekarang anak ustazah pakai untuk mengerjakan tugasnya. Nah, insya Allah penemuan beliau juga bermanfaat buat kita. Dan yang selanjutnya ada Guglielmo Marconi yang merupakan penemu radio. Jadi kalau zaman dahulu itu menyebarkan berita atau isyarat itu dengan kentongan misalnya ya, atau dengan naik ke tempat yang lebih tinggi, kemudian teriak-teriak di situ. Nah, ini beliau ini menemukan radio yang salah satunya bermanfaat untuk menyampaikan atau menyebarkan berita. Nah, berikutnya ada B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini ya, B.J. ini adalah Baharudin Yusuf Habibie yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. B.J. Habibie ini merupakan anak bangsa. Kalau penemu-penemu yang tadi itu kan berasal dari luar negeri, luar negara Indonesia. Nah, kalau B.J. Habibie ini merupakan anak bangsa yang berasal dari Indonesia tentunya, yang menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Theorem dan Habibie Method yang dipakai oleh seluruh universitas di seluruh dunia. Nah, jadi B.J. Habibie ini selain beliau adalah seorang penemu, beliau merupakan salah satu presiden Indonesia. Nah, karena penemuannya yang begitu luar biasa, beliau juga dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung keretakan badan pesawat terbang yang digunakan sampai sekarang. Nah, mungkin seperti kata pepatah, kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan budi. Nah, ilmu-ilmu beliau ini sangat bermanfaat untuk kita, dan insya Allah semuanya menjadi amal jariah. Selain itu, pada bidang kelistrikan, penemu listrik? Ya, Michael Faraday ya, penemu listrik ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari arus listrik. Nah, khusus untuk rangkaian listrik, ini kita nanti akan ada video tersendiri. Saya sudah membuat itu rangkaiannya, insya Allah tinggal membuat videonya saja supaya anak ustazah lebih jelas. Dan ini adalah teorinya ya. Dalam rangkaian listrik itu ada yang disebut arus dan juga tegangan. Arus listrik adalah muatan yang bergerak, sedangkan tegangan adalah beda ketinggian atau beda
tekanan. Nah, ini sebelah sini, ini arus listrik namanya. Ini arus listrik. Nah, kalau ke sini, ini nih tegangan. Jadi tegangannya bersumber dari sini. Ini namanya power. Power itu bisa-bisanya kita pakai baterai ya. Kalau rangkaian yang kemarin kita buat itu kita pakai baterai. Dan di sini hambatannya berupa lampu. Nah, selain ini adalah bulat, silang ini adalah lambang jika tidak digambar seperti lampu ini. Kemudian garis panjang pendek ini adalah gambar dari power. Yang di sini kita gunakan yaitu adalah baterai. Dan rangkaian listrik ini ada dua macam, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik sebelum dihubungkan dengan saklar. Jadi ini adalah gambar saklarnya ini ya. Ini yang terbuka seperti ini adalah gambar saklar. Jika ini masih belum terhubung, ini disebut sebagai rangkaian listrik terbuka. Namun jika ini sudah terhubung menjadi sebuah garis lurus seperti ini gambarnya, itu akan menjadi rangkaian listrik tertutup. Nah, yang kita pelajari di sini ada dua macam, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ini ya, ini rangkaian listrik seri yang tempo hari sudah anak ustazah presentasikan, alhamdulillah. Rangkaian listrik seri disusun secara berurutan atau berderet atau tanpa percabangan. Jadi nggak punya cabang dia, ini bukan cabang ya. Ini adalah gambar dari saklar, kemudian baterai pun disusun secara berderet. Nah, positif ketemu negatif seperti ini. Lampunya juga disusun secara berurutan atau berderet seperti ini. Contoh pemakaiannya seperti pada baterai senter. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini disusun secara sejajar seperti ini. Kalau sejajar, kalau seperti ini berurutan, kalau seperti ini sejajar. Dan terdapat jalur percabangan. Artinya dari power ini kita nggak jalan lurus-lurus aja, dia sebelum ke sini, nah bercabang dia ke sini. Ini namanya percabangan ya. Nah, ini percabangan. Nah, selain bulat silang tadi, ini juga adalah merupakan lambang dari hambatan. Hambatan itu nama lainnya resistor, tahanan, itu semuanya hambatan ya. Nah, ini garis-garis seperti ini gambar lain dari hambatan. Jika misalnya dalam suatu soal itu kok nggak ada lampunya, nah ini dianggap lampu ini adalah tahanan yang menahan arus ini. Seperti ini. Power tetap seperti ini, cuman kalau hambatan biasanya gambarnya beda-beda dia. Ini beda nyata dari seri dan paralel. Seri tidak mempunyai percabangan dan paralel mempunyai percabangan. Oke, selanjutnya rangkaian seri dan paralel itu mempunyai persamaan dan perbedaan yang bisa dirangkum dalam sebuah diagram yang disebut dengan diagram Venn. Nah, ini namanya diagram Venn ya. Diagram Venn. Oke, mungkin bisa ditulis di sini. Bentar ya. Nah, yang bisa dirangkum dalam diagram Venn, di mana bagian yang terangkum di dalam ini kan ada lingkaran paralel, yang sebelah kanan ini adalah rangkaian paralel, kemudian sebelah kiri adalah rangkaian seri, dan di tengahnya ada pertemuan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Yang bertemu di tengah ini adalah persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, diagram Venn ini bisa juga kita buat untuk merangkum segala sesuatu, misalnya ingin menunjukkan persamaan dan perbedaan, di mana pertemuan di tengah ini merupakan persamaannya dan di samping kanan kirinya adalah perbedaannya. Persamaan rangkaian seri dan paralel, yaitu keduanya sama-sama membutuhkan sumber tegangan listrik. Kalau nggak ada sumber tegangan listrik, keduanya tidak akan menyala. Kemudian, keduanya juga memiliki daya listrik yang cukup besar.
dan bisa digunakan bersama-sama atau dicampur. Artinya, misalnya dalam suatu rumah itu bisa digunakan ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Kemudian, sama-sama memiliki kesamaan hambatan. Semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik semakin besar. Nah, seperti ini. Kemudian rangkaian seri, ciri-cirinya dia memiliki arus dan nilai tegangan yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama. Jadi arusnya yang mengalir pada masing-masing beban itu adalah sama. Kemudian arus tegangan sumber dibagi dalam jumlah seri bila besar tahanannya sama. Jumlah seri itu maksudnya berapa lampu yang dipasang di situ ya. Kemudian jumlah penurunan arus pada rangkaian seri dari setiap tahanan adalah sama dengan nilai total sumber tegangan. Jadi misalnya di sebuah baterai itu tegangannya 1,5 volt, maka arusnya itu adalah jumlah total dari baterai itu. Jadi misalnya ada 2 lampu dipasang, di situ ada baterainya cuma 1,5 volt, maka arusnya adalah 1,5 dibagi 2, seperti itu. Jadi sama. Kemudian arus dan nilai tegangan yang dialirkan tergantung dari besar tahanan beban. Nah, ini yang nomor 4 ini bisa menjadi kelemahannya seri, yaitu bila ada salah satu komponen yang rusak atau putus, maka seluruh aliran dan seluruh arus listrik akan terhenti. Nah, seperti itu. Kemudian rangkaian paralel dia sedikit berbeda dengan rangkaian seri. Pada rangkaian paralel, sumber tegangan listrik sama dengan tegangan pada setiap beban listrik yang ada. Setiap percabangan merupakan rangkaian individu jika disertai dengan saklar masing-masing saklar. Nah, kemudian jika tahanan total rangkaian mengecil, maka tegangan total akan menjadi lebih besar. Dan bila salah satu komponen rusak atau putus, maka hanya yang mengalami kerusakan yang akan terganggu, sedangkan yang lain tetap berfungsi. Nah, kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri, kekurangannya seperti yang Ustazah sudah sebutkan tadi, jika salah satu komponen listrik rusak atau mati, maka semua komponen akan mati. Namun rangkaian seri juga memiliki kelebihan. Karena rangkaiannya sederhana dan tidak ada percabangan, maka rangkaian seri membutuhkan lebih sedikit kabel sehingga dalam pembuatannya lebih hemat biaya. Sedangkan pada rangkaian paralel, kekurangannya karena mempunyai percabangan, rangkaian paralel membutuhkan banyak kabel atau penghantar dalam pembuatannya, sehingga membutuhkan biaya yang lebih banyak daripada pembuatan rangkaian seri. Namun, kelebihan rangkaian paralel apabila saklar dimatikan, maka tidak semua komponen mati kecuali yang terhubung dengan saklar. Nah, tapi jika semua lampu saklarnya cuma satu, ya mati semua. Ini kalau misalnya saklarnya berbeda, baru dia yang terhubung dengan saklar saja yang mati. Atau jika salah satu mengalami kerusakan konslet misalnya, tidak semua lampu akan mati. Seperti itu. Nah, kemudian di antara penemuan-penemuan itu pasti akan membawa manfaat bagi kehidupan kita dalam perubahan sosial budaya misalnya. Nah, ini sebelum adanya penemuan lampu pijar, sebelum ada penemuan listrik, kita pakai lilin, pakai bara api untuk penerangan. Namun setelah ada penemuan, kita bisa menggunakan lampu, bisa menggunakan televisi untuk melihat untuk yang bisa kita gunakan untuk melihat informasi dari berbagai mancanegara tanpa kita harus datang ke tempatnya. Kemudian selain itu ada, nah ini gambar ini adalah ini bapak-bapak sedang menyetrika dengan setrika arang. Mungkin kalau anak ustazah sekarang belum pernah nampak ya setrika arang itu. Tapi masih ada yang menggunakan. Cuman sekarang sudah ada penemuan setrika listrik, sudah ada listrik, kita bisa menggunakan setrika listrik lagi. Tidak perlu menggunakan arang. Kalau menggunakan arang harus dibuat bara dulu arangnya. Nah, kalau sekarang lebih simple.
Bentar. Kemudian nih dulu kita mencuci di sungai, belum ada mesin cuci. Tapi sekarang masih ada sih, cuman penemuan-penemuan itu pasti akan mempermudah hidup kita ya. Misalnya televisi, kemudian ada radio. Radio itu kita bisa mendengarkan musik, lagu. Kalau misalnya apa itu bisa mendengarkan atensi-atensi seperti itu. Kemudian bisa mendengarkan informasi juga. Kemudian ada penemuan komputer yang mungkin sangat terasa gunanya untuk saat-saat daring seperti sekarang ini. Nah, kemudian selain itu, kita juga mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam segala kehidupan kita, termasuk juga menjaga penemuan-penemuan yang sudah ada dan juga menjaga hak orang-orang yang menemukan untuk tidak mengcopy paste apa ya, untuk tidak menyebarluaskan tanpa izin, misalnya sudah punya hak paten. Nah, hak paten itu ada di buku kita ya. Hak paten itu jika kita sudah mempunyai penemuan, kita mempunyai hak untuk mematenkan penemuan kita agar tidak dibajak oleh orang lain. Nah, apakah hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Maka semua orang mempunyai hak. Tapi jangan sampai hak itu kita aju-ajukan sementara kewajiban kita nggak kita lakukan. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan atau dilakukan setiap orang. Misalnya, anak ustadzah kan sekarang sebagai pelajar ya. Anak ustadzah berhak mendapatkan eh, pendidikan yang baik. Kan tetapi anak ustadzah juga wajib mengerjakan tugas yang ustadzah berikan. Jangan kewajiban nggak dilakukan, tapi anak ustadzah minta nilai. Nah, itu nggak bisa. Oke, kemudian selain hak dan kewajiban, kita juga mempunyai tanggung jawab. Ini beda-beda tipis dengan kewajiban sebetulnya. Kalau tanggung jawab adalah bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi, misalnya ini ada beberapa contoh gambar. Nah, misalnya di rumah dalam kehidupan sehari-hari ya, seorang anak wajib membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah. Ini contohnya misalnya menyapu. Jangan merasa ditindas kalau misalnya dimintai bantuan. Itu adalah kewajiban kita, adalah bentuk anak usaha berbakti kepada orang tua. Nah, itu. Kemudian, hak anak itu apa? Hak anak adalah disayangi oleh orang tua. Jadi, anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang. Tapi anak juga mempunyai tanggung jawab jika sudah melakukan sesuatu. Misalnya, setelah bangun tidur, nah tanggung jawab harus bersih kembali. Setelah bermain, tanggung jawabnya harus dirapikan kembali. Misalnya sudah belajar, berserak bukunya, nah, tanggung jawabnya berarti harus ditata kembali agar rumahnya terlihat lebih rapi. Kemudian selanjutnya, misalnya di sekolah, nah ini ya, sekolah itu tentu mempunyai aturan sendiri, antara lain tidak boleh datang terlambat. Nah, siswa wajib mematuhi peraturan sekolah. Pagi-pagi ikut ikrar, jangan sudah ikrar baru datang ya. Kemudian haknya apa? Nah, seperti yang sudah sebutkan tadi, siswa berhak mendapat pendidikan yang baik. Nah, kemudian tanggung jawab siswa apa? Tanggung jawab siswa yaitu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ayo yang masih terlambat tugasnya berarti itu kurang tanggung jawabnya, ya nak ya? Oke. Kemudian, dalam penemuan-penemuan ilmiah itu tadi, mereka tentu mempunyai sebuah karya ilmiah yang penulisannya menggunakan teks yang berbentuk penjelasan. Nah, di sini kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah atau teks penjelasan. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses terjadinya peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam ataupun fenomena sosial. Fenomena alam itu misalnya eh, antariksa, misalnya tentang galaksi. Nah, fenomena sosial misalnya tentang hubungan kita dengan masyarakat.
Kemudian ada yang lain ini, teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, jadi misalnya ada bencana alam. Nah, kemudian disusun nih teksnya, karya ilmiahnya, teks eksplanasi ilmiahnya. Kira-kira bencana alam itu penyebabnya apa? Nah, kalau berarti misalnya seperti itu, akibatnya seperti ini. Nah, prinsip sebab akibat. Kemudian ada lagi ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi ini sebetulnya sudah ada di buku. Dan di sini saya ingin menerangkan kembali, yaitu yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian struktur itu susunannya ya, terdiri atas pernyataan umum, yaitu pembukaan, atau biasanya di situ adalah topik utama, topik masalahnya. Nah, dalam pembukaan itu dia berisi pernyataan umum, bisa juga tentang topik masalah. Kemudian yang kedua susunannya yaitu isinya berupa deretan penjelas atau eksplanasi itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga itu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah sebagai penutup yang biasanya berisi tentang interpretasi penulis. Interpretasi penulis itu kesimpulannya penulis itu apa ya? Sebetulnya di situ penulis ingin menuliskan apa, ingin menyampaikan apa, itu namanya interpretasi penulis. Nah, berikut ini adalah contoh teks eksplanasi ilmiah. Ini juga ada di buku. Di sini saja ingin menerangkan sedikit saja. Ini teks ini tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, kemudian yang paragraf pertama itu berisi tentang topik masalah atau pernyataan umum ya sesuai susunannya yang tadi. Nah, kira-kira apa yang dibahas pada teks di atas itu kata kunci untuk menemukan isi dari paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua dan paragraf ketiga yaitu adalah deretan penjelas. Nah, mungkin kata kunci untuk menemukan apa isinya yaitu adalah siapakah Thomas Alva Edison? Dan paragraf ketiga ada bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Nah, kemudian kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, ya ini tadi interpretasi penulis. Mungkin kata kunci yang bisa kita gunakan yaitu apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison. Nah, ini contoh teks eksplanasi ilmiah dan juga strukturnya, dan kita bisa menelaah untuk tentang isi dari teks eksplanasi tersebut. Kemudian, dalam menuliskan teks eksplanasi, kita juga membutuhkan kalimat efektif. Nah, kalau pada tema 2 kemarin kita sudah belajar tentang kalimat efektif. Nah, ini kita pelajari lagi tentang kalimat tidak efektif. Intinya kalimat efektif dan tidak efektif itu adalah pada boros katanya saja ya. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat. Nah, artinya dia boros dalam kata-kata. Nah, ini ketidakhematan tersebut bisa dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Misalnya, tas ini merupakan adalah ini maknanya sama, dia bisa ditulis salah satu saja. Jadi bisa ditulis tas ini merupakan tas kesukaan Tino atau tas ini adalah tas kesukaan Tino. Kemudian yang kedua, ada penggunaan kata bentukan. Kata bentukan ini bisa jadi kata berimbuhan yang digunakan beserta maknanya. Nah, ini misalnya yang pertama contohnya, kita harus saling tolong-menolong. Nah, tolong-menolong ini adalah bentuk pengulangan dari kata tolong. Artinya sudah saling. Jadi, boleh ditulis salah satu saja. Kita harus saling menolong atau kita harus tolong-menolong. Jadi, kalau sudah artinya sama, kita cukup tulis satu saja. Biar nggak tumpang tindih dia. Kemudian yang ketiga, ada penggunaan dua konjungsi. Konjungsi ini conjunction. Apa conjunction? Kata sambung ya. Ada dua konjungsi yang semakna satu makna atau sama maknanya. Jadi di sini ada meskipun dan namun. Meskipun sakit, namun Dito tetap pergi sekolah. Dia maknanya sama-sama bertentangan, sama-sama untuk menunjukkan bahwa kalimat pertama bertentangan dengan kalimat yang
kedua. Jadi kita bisa tulis salah satunya saja. Misalnya, meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Jadi namun kita hilangkan karena dia satu makna, sama maknanya dengan meskipun. Kemudian yang keempat, ada penggunaan subjek yang berlebihan. Subjek ini eh, pelaku ya, yang melakukan sesuatu itu namanya subjek. Kalau yang dikenai sesuatu itu adalah objek. Nah, di sini ada penggunaan subjek yang berlebihan, artinya dia digunakan berulang kali. Biasanya terjadi pada kalimat majemuk. Di sini ada contohnya, Andi selalu berdoa sebelum Andi makan. Nah, ini kan Andi ini berulang dia 2 kali. Padahal kalimat yang kedua sudah menjelaskan bahwa yang makan adalah Andi. Jadi kita boleh tulis salah satunya saja. Misalnya Andi selalu berdoa sebelum makan. Sorry dari mistake ya. Kemudian dalam penulisan teks eksplanasi kita juga membutuhkan kosakata baku. Nah, kosakata baku ini juga kita sudah pelajari. Di sini kita sedikit mengingatkan agar Ustazah tidak lupa ya. Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini tidak lain tidak bukan kita harus lihat kamus. Kalau enggak ya, hafalkan saja. Karena kalau ujian nggak boleh lihat kamus kan. Ingat-ingat saja, biasanya dia berupa kata dasar. Nah, kalau dia kata serapan, baru itu yang kita perlu ingat dalam penulisannya. Ya. Kosakata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi. Kalau misalnya sama kawan ya nggak perlu baku-baku kali, nanti terlihat kaku malah kan. Nah, ini contoh ya. Berikut adalah contoh kosakata baku dan tidak baku. Ada risiko. Dia adalah serapan dari bahasa Inggris risk. Jadi dia aslinya tulisannya RISK ya. Jangan dipakein resiko. Resiko itu kan bahasa orang kita. Nah, itu tidak baku dia. Kalau aslinya dia adalah risiko. Risk. Ya, itulah. Jadi kata bakunya dia risiko. Kemudian ada tampak. Kata tidak bakunya nampak. Kenapa? Nampak itu adalah bentuk imbuhan dia. Nampak sisipan. Kemudian ada ekstrem. Ekstrem kata tidak bakunya ekstrim. Kita itu cara membacanya saja itu. Nah, ekstrem. Ini juga kata serapan. Jadi penulisannya kita harus ikuti. Kemudian ada zaman. Tidak bakunya zaman. Jadwal. Bukan jadwal. Kemudian kalau proyek, kata tidak bakunya itu project. Project itu bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nah, seperti ini ya. Kemudian kata-kata kosakata baku dan kalimat tidak efektif dan efektif itu kita juga harus gunakan dalam membuat poster. Jangan misalnya membuat poster kalimatnya berlebihan ya. Untuk supaya menjaga lingkungan hidup, maka kita harus melakukan membuang sampah di tempatnya sehingga, nah itu sangat tidak efektif, panjang kali nanti di situ deskripsinya. Maka orang yang membaca pun dia akan bosan. Jadi di sini ada hari lingkungan hidup. Nah, kemudian ini ada ubah perilaku dan pola konsumsi untuk selamatkan lingkungan. Nah, ini adalah kalimat efektif yang berupa ajakan, kalimat yang untuk memacu semangat untuk menjaga lingkungan. Kemudian di sini ada contoh lagi, nggak nampak ini. Ayo jaga kebersihan bersama. Nah, di sini ini sebetulnya ada kata tidak baku di sini, yah, itu yah. Jadi buanglah sampah di tempatnya ya. Nah, itu sebetulnya kata tidak baku tapi tidak menjadi masalah karena bukan suatu substansi yang terlalu penting di sini. Nah, kemudian untuk SBDP kita di sini berlatih membunyikan nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Sedangkan melodi adalah susunan rangkaian nada. Nah, melodi ini bisa terkadang kita mengenal dengan tangga nada. Nah, itu. Kemudian dalam bernyanyi yang kita harus perhatikan selain melodi dan nada itu adalah interval nada. Apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak
antara interval ya, diingat-ingat kata interval itu artinya jarak. Jarak antara satu nada dengan nada yang lainnya. Berikut ini adalah daftarnya. Ada nada berjarak satu nada, ada yang berjarak setengah, kemudian 1,5 dan 2 nada. Berikut ini. Oke, demikianlah pembelajaran kita di tema 3. Jika masih ada pertanyaan, boleh kita chat, boleh wapri, boleh ya suka-suka anak saja lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.